Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmatnya, taufik hidayah kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesehatan sampai sekarang ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin. Ya Robbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Vicky Amalia Azahra. Saya akan mempresentasikan atau menjelaskan secara singkat modul yang telah saya susun, modul ajar kurikulum berbasis cinta atau KBC pada mata pelajaran fikih kelas 7 dengan materi alat-alat bersuci. Bagian pertama ada identitas modul. Jadi pada bagian ini saya mencantumkan identitas satuan pendidikan, ada mata pelajaran, kelas, fase, semester, materi pokok, alokasi waktu, model pembelajaran, metodenya juga, media, serta sumber belajarnya. Alokasi waktu yang saya gunakan 8 JP, yang mana dibagi 4 kali pertemuan. Pembagian ini saya sesuaikan dengan kondisi pembelajaran di MTS tersebut. Sehingga setiap submateri itu dapat dipelajari secara bertahap. Model pembelajaran yang digunakan pada materi tersebut, materi ini yaitu PBL atau Project Problem Based Learning dengan pendekatan deep learning serta dipadukan dengan game based learning agar pembelajaran itu lebih aktif dan menyenangkan. Di sini juga ada identifikasi kesiapan peserta didik. Pada bagian ini saya mengidentifikasi pengetahuan awalnya, ada minat belajar juga, latar belakang serta kebutuhan belajar peserta didik. Jadi peserta didik pada umumnya itu sudah memahami pentingnya menjaga kebersihan, namun masih banyak yang belum mampu membedakan antara bersih dan suci menurut syariat Islam. Dari segi minat belajar, peserta didik itu lebih tertarik pada pembelajaran yang menggunakan media visual, permainan, lalu juga lebih tertarik pada diskusi dibandingkan hanya mendengarkan ceramah seperti itu. Kemudian kebutuhan belajar saya sesuaikan juga berdasarkan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik agar seluruh peserta didik itu dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Terus pada modul ini saya juga mengintegrasikan nilai-nilai KBC, kurikulum berbasis cinta, yang mana itu meliputi cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta terhadap diri, serta cinta terhadap lingkungan. Cinta terhadap Allah dan Rasulnya itu melalui kesadaran bahwa bersuci itu bentuk ketaatan kepada Allah sebelum melaksanakan ibadah, seperti itu. Terus ada cinta kepada diri sendiri, itu diwujudkan dengan membiasakan hidup bersih dan menjaga kesehatan. Sedangkan cinta terhadap lingkungan itu diwujudkan melalui dengan penggunaan air secara bijaksana dan tidak berlebih-lebihan ketika bersuci. Terus karakteristik materi pembelajaran itu bersifat konseptual dan juga prosedural. Jadi peserta didik tidak hanya memahami pengertian bersuci dan dasar hukumnya, tetapi juga mampu menentukan alat-alat bersuci sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Materi ini juga sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, sehingga mudah dikaitkan dengan pengalaman peserta didik. Di sini juga ada dimensi profil lulusan.
Di antaranya itu ada keimanan dan ketakwaan, penalaran kritis, kolaborasi, komunikasi, kemandirian, dan eh, kepedulian terhadap lingkungan. Dimensi tersebut lalu dikembangkan melalui tadi diskusi, lalu ada analisis studi kasus, lalu presentasi dan pembiasaan menjaga kebersihan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Islam. Lalu selanjutnya di sini ada desain pembelajaran. Pertama itu capaian pembelajaran atau CP. Jadi penyusunan modul ini diawali dengan menetapkan CP-nya dulu sebagai dasar penyusunan tujuan pembelajaran, materi, kegiatan, serta asesmen. Lalu melalui materi alat-alat bersuci, peserta didik itu diharapkan juga mampu memahami konsep bersuci serta mengenal alat-alat bersuci sesuai dengan syariat Islam serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu di sini juga ada lintas disiplin ilmu, ada bahasa Indonesia, IPA, dan juga IPS. Lalu juga ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya jadi ada 4 kali pertemuan. Masing-masing pertemuan itu 2 JP. Pertemuan pertama itu fokus membahas pengertian bersuci, lalu perbedaan bersuci dan membersihkan diri, lalu serta ada dasar hukum bersuci. Lalu di pertemuan kedua itu membahas kedudukan air. Jadi yang pertama itu juga ada gamenya. Jadi game based learning. Saya menyebutnya permainan tersebut dengan tema detektif Toharoh. Lalu tadi pertemuan kedua itu membahas kedudukan air sebagai alat-alat bersuci dan pembagian air menurut hukum penggunaannya. Seperti itu. Lalu di pertemuan ketiga itu nanti kita akan membahas alat-alat bersuci selain apa namanya alat-alat bersuci selain air juga. Lalu ada hikmah bersuci. Lalu di pertemuan keempat kita itu melakukan penguatan materi atau refleksi serta evaluasi melalui latihan yang terdapat pada buku LKS atau paket yang telah disediakan. Jadi di pertemuan keempat ini mengulas materi atau sekedar review materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga seperti itu. Lalu ada indikator ketercapaian dari tujuan pembelajaran. Jadi indikator ini juga menjadi acuan guru untuk mengetahui apakah peserta didik itu telah memahami konsep bersuci, lalu mampu membedakan alat-alat bersuci, serta mampu menerapkannya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Lalu di sini juga ada kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran ini dalam modul ini saya menggunakan tadi ya model pembelajaran PBL. Lalu pendekatannya juga melalui deep learning, ada mindful, meaningful, joyful, yaitu mindful diterapkan melalui apersepsi dan motivasi agar peserta didik itu siap belajar, lalu meaningful dilakukan dengan menghubungkan materi dengan pengalaman peserta didik, misalnya berwudu atau menjaga kebersihan, sedangkan joyful sendiri ini diwujudkan melalui diskusi permainan edukatif serta presentasi sehingga pembelajaran itu menjadi lebih menyenangkan. Lalu metode pembelajaran, tadi ada ceramah interaktif, tanya jawab, diskusi kelompok, studi kasus, dan presentasi. Jadi di sini variasi pembelajarannya saya menambahkan game based learning. Jadi mulai permainan tadi yang saya namakan detektif Toharo berbasis studi kasus. Jadi juga untuk memperkuat pemahaman peserta didik mengenai konsep Toharo serta alat-alat bersuci. Jadi peserta didik itu biar tidak gampang bosan dengan materi-materi yang telah disampaikan seperti itu. Lalu di sini ada strategi juga dalam pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pada strategi ini guru juga menggunakan diferensiasi konten yang mana itu menggunakan PPT interaktif juga, gambar, serta apa namanya buku paket.
Lalu pada diferensiasi diferensiasi proses, guru juga memadukan antara ceramah interaktif, tanya jawab, permainan edukatif, serta diskusi kelompok juga. Sedangkan diferensiasi produk itu di situ ada eh, peserta didik itu menunjukkan hasil belajarnya melalui presentasi tersebut, lalu melalui review atau pertanyaan soal-soal dan pada ada soal pada latihan buku LKS atau paket seperti itu. Lalu di sini juga kemitraan pembelajaran ada lingkungan sekolah, luar sekolah, dan mitra digitalnya. Mitra digitalnya tadi ada Canva, PPT interaktif, dan juga ChatGPT. Lalu ada kartu, studi kasus detektif Toharo, serta kuis. Seperti itu. Lalu lingkungan belajarnya, ruang fisik, dan ada ruang virtual, lalu serta budaya pembelajaran. Nah, juga ada pemanfaatan digital juga melalui menggunakan proyektor serta memanfaatkan Canva sebagai media pembelajaran seperti itu. Lalu di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran. Tadi pertemuan pertama itu ada 2 CP, jadi 2 CP itu ada 80 menit. Topik cintanya sama, cinta ke Allah, cinta diri, cinta lingkungan. Ada pembahasannya itu pengertian, perbedaan bersih dan bersihkan diri, serta dasar hukum bersuci. Jadi di sini ada kegiatan pendahuluan, yaitu 10 menit guru membuka pembelajaran itu dengan salam, doa, persepsi, dan juga pertanyaan pemantik, lalu motivasi juga, serta penyampaian tujuan pembelajaran. Terus guru menjelaskan konsep dasar Toharoh, ini terdapat juga di kegiatan inti, yang mana 60 menit. Nanti kemudian peserta didik mengikuti permainan detektif Toharoh untuk menganalisis beberapa studi kasus. Jadi pembelajaran itu diakhiri dengan refleksi dan juga apa namanya penutupan. Jadi penutupan diakhiri dengan rangkuman materi. Jadi di pertemuan pertama ini apa namanya menjalankan proses pembelajarannya itu dengan pemecahan masalah studi kasus yang sudah saya jelaskan tadi melalui game based learning dengan tema detektif Toharoh seperti itu. Jadi kegiatan penutupnya ada 10 menit. Lalu pertemuan kedua ini masih sama 2 CP dengan alokasi waktu 80 menit, kegiatan pendahuluan 10 menit sama pendahuluannya diawali seperti itu, salam doa, persepsi, dan pertanyaan pemantik. Juga ada motivasi, tujuan pembelajaran juga. Lalu kegiatan inti di sini sama 60 menit. Jadi di sini guru itu menjelaskan kedudukan air sebagai alat bersuci beserta pembagian airnya menurut hukum penggunaannya, serta penjelasan peserta didik melakukan tanya jawab dan latihan bersama untuk memperkuat pemahaman. Jadi di sini guru cuma menjelaskan, lalu semisal ada peserta didik ketika yang mau bertanya dipersilahkan, seperti itu. Lalu kegiatan penutup 10 menit juga, sama ditutup dengan refleksi, rangkuman, dan juga penutup dari guru. Lalu pertemuan ketiga, 2 JP, alokasi waktu 80 menit, kegiatan pendahuluan sama 10 menit, lalu ada kegiatan inti 60 menit, itu pada pertemuan ketiga ini guru membahas alat-alat bersuci selain air, serta hikmah bersuci dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini di sini peserta didik diajak untuk menghubungkan ke materi dengan kondisi nyata sehingga pembelajaran itu terasa lebih bermakna seperti seperti pendekatan kita yang awal tadi yaitu deep learning. Terus kegiatan penutup 10 menit sama diakhiri dengan refleksi, rangkuman, tidak lanjut, lalu penutup. Nah, lalu pada pertemuan keempat ini sama 2 JP, alokasi 80 menit, kegiatan pendahuluan 10 menit, lalu ada kegiatan inti 60 menit. Pada pertemuan kali ini, itu eh,
Cuma guru itu mengulas kembali secara singkat materi, jadi review materi. Jadi difokuskan pada penguatan materi secara menyeluruh yang sudah dipelajari pada pertemuan pertama dan ketiga. Guru melakukan refleksi bersama peserta didik, terus memberikan kesempatan bertanya juga, terus kemudian peserta didik mengerjakan latihan evaluasi yang terdapat pada buku LKS atau buku paket yang telah disediakan sebagai penilaian akhir dalam pembelajaran. Seperti itu. Jadi nanti kegiatan penutupnya sama 10 menit, nanti dengan refleksi menyeluruh, rangkuman juga penguatan, terus juga penutup, guru mengajak berdoa, lalu menutup pembelajaran dengan salam. Lalu di sini ada asesmen pembelajaran. Modul ini ada 3 jenis asesmen yang saya susun. Pertama itu asesmen diagnostik, itu yang dilakukan di awal pembelajaran, yaitu melalui tanya jawab pada awal pembelajaran untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Seperti pertanyaan pemantik tadi juga itu mengetahui pengetahuan awal peserta didik. Terus ada asesmen formatif, itu dilakukan selama proses pembelajaran, yaitu melalui observasi terhadap keaktifan peserta didik tadi saat berdiskusi, lalu ada permainan, diskusi kelompok juga, dan juga presentasi hasil dari kelompok. Lalu ketiga itu ada asesmen sumatif, yaitu yang dilakukan pada akhir pembelajaran. Jadi melalui latihan evaluasi pada buku LKS atau buku paket yang telah disediakan. Jadi itu gunanya untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi alat-alat bersuci yang telah yang telah disusun pada capaian pembelajaran. Lalu guru juga memberikan umpan balik terhadap hasil evaluasi serta peserta didik serta penguatan pada materi yang masih belum dipahami peserta didik. Seperti itu. Guru juga bisa membantu peserta didik itu dalam peserta didik yang ketinggalan materi atau yang belum paham gitu. Nah, demikian pemaparan saya mengenai modul ajar kurikulum berbasis cinta pada mata pelajaran fikih kelas 7 dengan materi alat-alat bersuci. Jadi melalui modul ini saya berharap pembelajaran fikih itu tidak hanya membantu peserta didik memahami materi tetapi juga menanamkan nilai-nilai cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada diri sendiri, cinta terhadap lingkungan sesuai dengan semangat kurikulum berbasis cinta. Saya juga menyadari bahwa modul ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.